Selanjutnya kita masuk contoh penerapan dimensi 3 untuk jarak titik terhadap bidang. Soal nomor 8, diketahui kubus KLMN PQRS mempunyai panjang rusuk 12 cm. Tentukan jarak titik P terhadap bidang LRN. Oke, sekarang kalian perhatikan, kita gambar kubus terlebih dahulu. Yang dicari adalah jarak P ke LNR. LNR di sini itu adalah segitiga sama sisi ya. Kalau kita menentukan jarak titik P ke LNR ke segitiga sama sisi, ini konsepnya ada dua. Yang pertama terlebih dahulu, ini saya kasih tahu konsep yang pertama, yaitu kita tarik garis dari P menembus bidang LRN. Nanti titik tembusnya sampai ke titik M. Kemudian kalian gambar tinggi dari segitiga LRN, ini segitiga sama sisi, maka tingginya itu adalah RO. Nah, garis yang ditarik dari P kemudian menembus LNR itu berpotongan di titik T. T itu titik tembus titik P pada bidang LNR. Yang ditanya jarak titik P ke LNR adalah jarak PT ya. Kita akan mencari PT di sini. Sebelumnya kita harus cari dulu bangun datar yang memuat jarak PT. Di sini nanti kita menggunakan bantuan dari bidang KMNRP. KMRP kita gambar. Ini adalah bidang ruang pada kubus. Nanti bentuknya persegi panjang. Kemudian O itu adalah titik tengah-tengah KM. Dan kita juga punya titik tengah-tengah. Dan di sini kita juga punya titik tengah-tengah dari PR. Ini tidak tak kasih nama, terserah nanti kalian kasih nama apa. Nah, kemudian kalau kita mau nyari panjang PT, berarti saya bantuannya di panjang TM terlebih dahulu. Nanti saya cari PT itu dari PM dikurangi MT. Saya mau cari TM dulu atau MT. Konsepnya menggunakan segitiga siku-siku di dua tempat. Berarti kita cari TM. TM itu OM dikali MR dibagi RO. Nah, OM panjangnya berapa? OM itu setengah dari diagonal bidang. Karena diagonal bidangnya 12 akar 2, maka OM-nya 6 akar 2. Sedangkan MR adalah rusuknya, rusuk kubus 12. RO kita cari pakai Pitagoras, mencari sisi miring pada segitiga ROM. Jadi RO sama dengan akar 12 kuadrat ditambah 6 akar 2 dikuadratkan sama dengan akar 144 ditambah 72 sama dengan akar 216 atau 6 akar 6. Terus kita masukkan ke rumus TM, kita sederhanakan, jadinya ketemunya untuk TM adalah 4 akar 3. Nah, kalau kita sudah mendapatkan nilai TM, selanjutnya kita menentukan panjang untuk PT. PT dicari dari ini. Panjang PT itu dari PM dikurangi TM. PM dikurangi TM berarti PM-nya tadi diagonal bidang 12 akar 3, TM-nya tadi udah ketemu 4 akar 3, maka hasilnya 8 akar 3. Itu konsep awal dengan pendekatan segitiga siku-siku di dua tempat. Nah, kalian juga bisa menggunakan konsep yang kedua. Konsep yang kedua ini lumayan lebih cepat ya. Jadi kuncinya ada pada bidang diagonal ruang. Tadi kalian sudah gambar bidang ini. Kuncinya pada bidang diagonal ruang. Nah, kalau kalian ketemu jarak titik sudut kubus, ini berlaku hanya pada kubus ya. Kalau kalian ketemu jarak titik sudut kubus ke segitiga sama sisi di dalam kubus, jadi segitiga sama sisinya itu kalau yang di sini tadi LNR. Nanti kalian akan ketemu lagi segitiga sama sisi pasangannya
LNR yaitu segitiga KSQ. Coba diperhatikan, segitiga KSQ sama LNR itu dua segitiga sama sisi yang miringnya sama tapi puncaknya kebalik. Yang LNR itu puncaknya di atas, yang KSQ itu puncaknya di bawah. Nah, masing-masing segitiga itu punya garis tinggi. Garis tinggi LNR tadi RO, sedangkan garis tinggi KSQ itu ditarik dari Q ke tengah-tengahnya SQ atau tengah-tengahnya PR. Maka nanti kalian bisa menentukan jarak titik sudut kubusnya. Itu berarti nanti garis tinggi dari dua segitiga yang punya yang kebalik akan membagi diagonal ruang menjadi 3 bagian sama panjang ya, kayak gini. Yang artinya nanti kalau kamu diminta mencari jarak P ke T, berarti panjangnya adalah 2/3 dari PM. Kalau M ke T itu panjangnya 1/3 dari PM. Itu hanya berlaku pada kubus. Jadi itu hanya berlaku pada jarak titik sudut kubus ke segitiga sama sisi di dalam kubus. Jadi tadi PT sama dengan 2/3 dari PM, berarti 2/3 dikali 12/3, itu ketemunya 8/3. Oke, terima kasih. Ini yang dicari PT ya.